Bapak Ibu silakan yang ingin menanggapinya 2 menit secara singkat. Dari Pak Yutin mungkin yang sangat berpengalaman, Pak. Silakan Pak. Untuk 3 pertanyaan. Belum ya? Bu Sumi, Bu, yang sudah menghadapi situasi yang paling sulit ya, di ruang ICU itu kan paling sulit. Kalau perawatnya panik tuh, apalagi keluarga kan. Bu Tarno, gimana Bu Tarno? Belum. Ya absen. Mbak Agus? Belum. Bu Yani? Pak Yosep? Nah, ini warga jauh tapi dekat ya. Dekat tapi jauh. Silakan Pak. Oh, belum. Bayu? Mama Nopi? Ini luar biasa nih. Rajin misa pertama naik oplet lagi. Hujan. Kecuali ini harus dicontoh nih. Pak Jutin dan Bu Jutin udah usia berapa masih tetap misa pagi. Bu Jutin gimana Bu? Bu Sigar? Wah. Nih adik kita nih, luar biasa nih, yang udah mulai bergabung gimana? Ya luar biasa sekarang. Setelah dia dibaptis, dia menginjili suaminya. Kita doakan suaminya segera udah ke Tekumen ya? Udah? Belum ya, tapi udah mau ke gereja kan? Itu akibat doa dari istri, doa dari, ini anaknya udah baptis semua. Ya. Abang ipar, kakak ipar ya, lalu bapak mama gitu. Nah, silakan. Dek, siapa namanya Dek? Lisa. Oh Lisa. Bu Lisa. Karena beliau ini udah lama Katolik. Waktu benih-benihnya itu SD, SMP, ya. Udah belajar Katolik. Jadi nah, itu tadi benih-benih itu, makanya Paus Fransiskus tuh dari kecil, dari anak-anak tuh ya senang gitu. Kayak kan kalau nanti saya dapat rosario dari Paus. Bu Nopi, Mama Dene, Bu Gisel udah lama, udah pensiun ya. Pensiun. Sayang juga gitu, anak-anak sudah sangat rapat tapi Bu Gisel menghilang kan, jadi anak-anak itu menghilang kan? Nah, ya karena maminya menghilang kan. Bung Alek pun rindu gitu. Kok udah ada 17 Agustus lagi kan? Itu. Nanya Bu Misal mana lagi mami itu enggak ada katanya seminar. Bilang lagi ngambil S3 gitu. Kasih karangan ini dengan Nasya kan? Nah itu bertanya tuh. Luar biasa Bang Alek nih. Rupanya dirindukan ya. Kalau diajarin bagus mereka bilang. Yang sekarang susah enggak ada pernah itu. Ya sih Bu, susternya mau call kekal biasa. Bu ini? Bu Lata. Ada Bu? Bisa langsung dirangkum ya. Misalnya dalam hal kita situasi kita kemarin dengan dunia Oh ya. Mungkin bukan cobaan, mungkin itu biar kita sadar bahwa dengan adanya COVID kita berkumpul dengan keluarga dengan berdoa. Itulah jadi sumber kekuatan kita agar kita tidak berkeliaran berkumpul di luar atau apa. Akhirnya kita, contohnya kayak kami ya, anak kami dulu, zaman dulunya kan kami belum pernah bisa angelus ini. Sedangkan karena dari corona kemarin kan aktif sekarang kan baru hafal ya. Baru hafal.
Itu contohnya mungkin itu dari saya mungkin. Ya, terima kasih. Adik ini Camer, Camer. Cilala. Gimana Lala? Belum ya? Bu Koni, gimana Bu? Yang luar biasa nih, langsung beliau kasih jadwal. Ayah. Dia langsung oke, prima. Iya. Nah, Pak Jamal nih, Sini dari atas Bu. silakan. Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah itu sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan di kala Anda. Atau Pak Ramadi? Silakan dulu. Bentar loh Pak Aduh. Yan. Bentar. Nah, karena mau kasih center kali. Tidak nampak Pak. Ini sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan di kala Anda mengalami kesulitan. Mungkin kita kalau kasih contoh sederhana aja ya. Misalnya contoh seperti yang Pak Yan ceritakan tadi, yang awalnya karena ibunya mindahkan. Contoh sederhana itu kan sering juga terjadi di dalam rumah tangga. Nah, bukan butterfly Effect gara-gara jam tangan ya. Ya, gara-gara jam tangan. Nah, kalau di rumah tangga ini kan misalnya nih, saya kasih contoh dengan keluarga saya sendiri. Contoh ayah ini kan udah usia lanjut kan. Antara kadang-kadang tuh ingat dengan nyimpan barang, kadang enggak ingat. Contoh saya sering tersandung gara-gara sendalnya. Misalnya nih, saya ini kan kacamata kalau udah turun kayak gini, kalau enggak dinaikkan kan kadang ngelihat itu kayak separuh-separuh, karena sering kena tendang lalu saya jatuh. Nah, waktu jatuh itu kalau saya sadar sedikit bahwa tidak perlu marah dengan emosi misalnya, itu kan termasuk kesulitan, tapi kadang kita tuh tidak mampu untuk menahan. Nah, kalau saya mampu untuk mengontrol diri, mungkin tidak terjadi ayah pun tidak sakit hati misalnya. Nah, saya sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu kalau kita tuh sadar bahwa mengasihi atau memahami, mencintai itu perlu gitu loh dalam keadaan apapun. Nah, kalau saya emosi ya mungkin ayahnya pun jadi tidak enak, anak-anak pun jadi tidak enak, yang satu naik ke atas, yang satu pulang pergi ke belakang. Misalnya saya masuk pun tidak ditegur, tapi kalau saya selalu menyadari bahwa ya itu tadi kasih itulah ya, dalam keadaan apapun mungkin bisa mengajarkan kita untuk sabar ya, untuk tidak melakukan segala sesuatu dengan mulut ya, dengan tangan ya, dengan kata-kata gitu. Saya lagi Silakan. udah Kak. Nah, itu versinya saya kan. Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah bekerja demikian rupa dengan caranya sendiri untuk membantu manusia mengatasi kondisi-kondisi penderitaan yang dialami. Oh ya, ini saya kasih contoh nyata waktu ayah yang serangan stroke pertama, saya tidak terlalu khawatir. Yang kedua, saya agak sedikit khawatir, tapi dalam kekhawatiran saya yakin bahwa mereka di rumah itu mampu untuk mengurusnya sehingga sampai di rumah sakit dengan cepat. Nah, dengan adanya Mak Jong hadir, Tuhan kirimkan untuk melihat ayah dan memanggil anak-anak. Kalau tidak ada Mak Jong mungkin Tuhan itu bekerja kan melalui Mak Jong di saat kami yang dekat dengan beliau tidak ada di tempat. Itu saya merasa bahwa ya kehadiran tetangga kiri kanan yang saling mengerti dengan kondisi satu sama lain kan. Jadi Tuhan tuh hadir melalui kesulitan saya, melalui tetangga kiri kanan saya, maupun depan maupun belakang. Bagaimana upaya manusiawi yang dilakukan untuk menghancurkan dosa-dosa yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang menghilangkan kedamaian di dalam. Itu tadi usaha ya. Ya itu tadi kalau dasarnya sih menahan diri lah, jangan emosi, jangan mudah marah. Untuk mencari menimbulkan kedamaian di dalam hati. Ayah gimana? Ya, Nah itu gimana ayah? ada kepedulian, Terus ke kiri ke kanan, samping belakang dan sebagainya. Dengan masa bodoh itulah tiga masa bodoh. contoh sederhana contohnya.
Nah, ya, kayak doa gini kan, sebenarnya kan contoh nyata nih ya. Baik, baik. Nah, itu ya Pak Yan. Terima kasih Bu Koni, Pak Jamal. Ada yang lain? Silakan. Pak Armadi. Tadi Bang Alek itu bagus tadi itu. Sharing. Itu boleh diungkapkan. Itu berarti ya, tadi udah disampaikan itu ya, memang kadang itu orang itu teori bisa, tapi prakteknya sebenarnya teori dan praktek itu balance gitu. Tapi terkadang memang ada orang yang bisa menyentuh rasa kumpul anak-anak itu dengan baik. Ya kan? Orang lupa bahwa yang diperlukan anak-anak ini penghargaan. Ya kan? Penghargaan. Penghargaan itu bukan karena anak-anak itu dia salah melakukan tugas. Justru karena dia salah, kita itu merasa bangga dia mau berani untuk tampil di depan kan. Nah, rasa itu kurang. Itu tidak bisa itu tadi saya katakan, anak-anak ini sekarang tidak bisa dimarahi. Makin dia dimarahi, emang gue pikirin lo siapa katanya. Ya kan? Bapak aku, mama aku ya tidak marah. Berkali-kali saya sudah sampaikan tuh, jangan marah anak orang. Yang marah nanti itu bapak mamanya. Bapak mamanya tidak suka dengan kita, anaknya juga lebih parah. Jadi penghargaan itu sulit. Nah, kita mau, ini tolong responsif nih. Saya bilang hati-hati, ini anak orang yang tersinggung bukan anaknya ya, saya bilang. Bapak mamanya tersinggung. Saya tak tersinggung, istri saya yang bilang, ya udahlah jangan. Ya kan? Atau istri saya tak tersinggung, anak saya misalnya istri saya yang kan gitu. Nah, itu jadi persoalan gitu. Nah, persoalan ini kalau kita tidak mulai merevitalisasi kita untuk menyentuh anak-anak ini, makanya kita harus ada aksi nyata yang nanti kita setelah pertemuan keempat itu. Apakah perlu ada yang bina iman anak di lingkungan kan? Karena mungkin anak-anak di lingkungan ini lebih mudah ya kan. Ya. Misalnya dia apa dan sebagaimana kan gitu. Karena kita tidak bisa lagi kalau kita misalnya membiarkan anak-anak itu, karena anak-anak itu udah mama bapaknya, kita nih mama bapak kandung ya, dia punya mama bapak super canggih dah. Gadget. Dia tinggal tekan tombol. Bagaimana mama yang baik? Dia nanya ke YouTube, nanya ke Google, nanya ke AI dia nanti. Mama yang baik adalah ini. Oh, dia udah tahu. Anak-anak sekarang udah tahu, dia tinggal ngomong. Dia nanti curhatnya ke sana. Gimana cara supaya bapak saya tidak marah? Gini. Kan AI itu bukan sentuhan, dia hanya kata-kata. Bagus ya itu, teori bagus gitu, Pak. Ini persoalan yang akan kita hadapi dengan anak-anak kita. Ya kan? Bahkan mohon maaf nih, ya, saya tidak tahu apakah terjadi di lingkungan kita. Seorang istri itu curhat dengan AI. Suami curhat dengan AI. Mau cari kenikmatan dengan AI. Bahkan di Jepang sudah terjadi. Orang tidak mau lagi punya istri. Tinggal beli boneka. Bonekanya bisa cantik, bisa diprogram. Ya kan? Bisa lebih romantis. Kata lagu Malik The Essential, kita bikin romantis kan? Iya. Bisa dirasakan, dipeluk, dicium, bahkan harumnya lebih harum. AI, robot. Jadi Bang Alek nanti tidak perlu lagi cari istri, dia cari AI kalau dia punya duit. Telepon ya nih, nabung duit. Jadi jangan heran nanti, siapa tuh Bang Alek? AI. Gila amoy ya kata orang kan. Di Jepang udah biasa ya. Bahkan di Jepang tuh ada sertifikat dia punya tuh. Jangan sampai dirusak. Ya. Itu bisa dirawat, dibersihkan. Ya kan? Cantik dia. Ya. Nah ini. Jadi nanti siap-siap dengan anak cucu kita itu kawin dengan robot. Dia curhat dengan robot. Karena AI tidak bertengkar kan?
dia sabar kan. Ditampar dia tidak sakit, tidak keluar darah. Kalau misalnya ya rusak beli lagi kan begitu. Bahkan ada yang itu AI yang harganya berapa tuh? Luar biasa tuh. Lalu kalau rusak diservis, dia tidak keriput. Jadi akhirnya sekarang ini orang itu hidup dalam dunia imajinasi. Nah, itu hati-hati. Kita sudah tidak. Makanya ya bersyukurlah kita bisa masih mau datang ke rumah nih. Ya. Beberapa tahun ini saya dengan Bang Alek ini paling rajin lah Natalan. Tahun ini janda ya kan. Terkadang nih ada yang beranggapan saya kan lebih tua harus dikunjungi. Kalau begitu terus prinsipnya ya akan susah. Susah kalau ada gitu kan. Sekarang tuh tidak ada tua, tidak ada muda, karena zaman sekarang ini udah berbeda tanda-tanda zamannya, ya kan? Kalau begitu susah lah. Atau pakai status, karena saya ini pejabat, saya harus dikunjungi. Nah, itu kacau dah. Karena kalau udah ada konsep-konsep seperti itu dalam pikiran kita, kita akan kehilangan banyak perjumpaan. Makanya Paus Fransiskus itu, kalau kita misalnya langsung pegang tangan itu, tidak langsung kasih, begitu. Bisa deh kasih langsung kan, suruh. Ya banyak ya, yang mau bantu. Dia tidak mau, dia pegang. Ngapa harus anak-anak? Karena anak-anak itu, dia memiliki jiwa yang polos. Jadi dia pegang, ya kan? Dia kasih. Nah, dia pegang gitu. Coba misalnya kita ngasih uang dengan anak kita, ini ambil. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita kasih, habis itu kita cium, ya kan? Berbeda. Ya kan? Tapi kalau kita lempar, ya ini 1 juta. Ya kan? Siap-siap kita juga nanti waktu tua juga, ini 1 juta ke rumah Panti Jompo sana. Nah, ini persoalan yang akan kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, materi pada malam hari ini memang agak panjang karena kita harus memahami. Nanti materi kedua ketiga memang agak singkat karena memang baru dipanaskan mesinnya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Ya mungkin nanti kalau ada sharing-sharingnya atau ada yang masih mau sharing ya. Siapa tahu Bu Sumi, Bu. Kayaknya udah siap Bu. Silakan Bu. Karena Bu Sumi lebih banyak berhadapan dengan penderitaan manusia kan. Silakan Bu. Sejauh mana muncul kesadaran dalam diri Anda bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi dasar pengharapan kala Anda mengalami kesulitan. Ya, ini sesuai dengan pekerjaannya. Ya. Di tempat bekerja di ICU kan pasien itu antara di luar atau Ya. tidak bisa beruangan atau Masih tetap di dunia atau pindah di alam lain kan begitu. Dua aja. di dalam ini. Kalau saya perhatikan ya, keluarga pasien yang datang sudah datang berkunjung ke keluarganya, dia berdoa. Memang kita ada juga sakrament orang sakit, pastor juga. Ya, pengurapan. Tapi setiap mereka datang itu sungguh-sungguh berdoa, itu mujizat itu kayaknya ada, walaupun kita lihat pasien yang ini udah koma, yang ini dia hampir, kalau anak malah justru yang koma tuh belum meninggal, yang ini udah itu duluan gitu. Jadi mereka dengan doa walaupun mereka rasa Tuhan yang benar bekerja biar bisa sembuh, itu dengan kondisi seperti ini bahwa Tuhan itu memang betul-betul bekerja. Yang tadinya kita kira yang dia dari kesadaran menurun, mulai bisa buka mata, dalam prosesnya itu sampai dia bisa pindah ke ruangan kita juga, itu mujizat. Dengan kita keluarga maupun kita sambil mandikan juga, kita berharap namanya pasien jelek bisa bagus,
bisa pulang, bisa lagi datang kontrol, bisa berjalan itu sungguh ya. Dan kita tuh walaupun hanya ucapan atau enggak diucapkan pun kita berhasil merawatnya, kan kita udah bangga. Juga dengan keluarganya. Jadi bagi yang mereka sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan, kadang dosarionya dia gantungkan itu tempat dekat candang itu saja. Mereka berharap Tuhan menjamahnya, ada mujizat yang bisa menyembuhkan dia. Itu memang betul-betul kalau memang kita doakan, adakan kita sarankan lagi keluarga tubuh dan darah suci Yesus, ya, dan kita ingatkan lagi keluarganya doa koronita itu setiap jam 3 sore seperti yang jalan salib biasa kita lakukan itu, dia bisa ada mujizat lah yang Ya. itu yang selalu kita lihat itu kalau Baik. betul-betul mendoakan Tuhan hadir. Terima kasih, Gus. Masih ada? Tadi disinggung doa ya. Jadi penglihatan ibu itu saya lupa namanya siapa tuh ya. Jadi setialah kepada doa rosario, ya, setialah kepada jalan salib. Jadi itu devosional jalan salib dan devosional doa rosario ini merupakan suatu bentuk devosional itu supaya orang-orang di api penyucian itu segera bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang yang kurang doa rosario, ya kan, saya kalau naik mobil itu dari rumah ke ini selesai doa rosario minimal. Makanya anak saya ini kadang mau naik motor karena saya wajibkan doa rosario daripada saya ngomel ya di jalan kan. Bagus saya doa rosario. Dan memang itu doa rosario itu doa yang sungguh ampuh untuk menghadapi situasi apapun. Untuk misalnya tetap ya mohon maaf misalnya saya tidak, ini memang sharing ya. Jadi kalau ada yang misalnya pindah iman, doa rosario saja. Dan namanya disebut ya, supaya dia kembali. Dan dengan doa rosario, kemudian devosional jalan salib itu menyadarkan dia bahwa Kristuslah Tuhan. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada yang ini, nah mungkin penting nanti waktu bulan 10 kita doa rosario itu, makanya doa rosario ini sebenarnya tidak perlu kita mesti setelah doa rosario kita makan kan. Kayak kita di rumah itu, kenapa? Dengan doa rosario itu kita bisa menangkal setan dan iblis itu untuk menguasai diri kita. Nah itu. Apalagi yang rajin doa rosario itu ya sebaiknya rajin lah. Kalau ada misalnya perasaan tidak enak atau apa ya doa rosario lah. Kan tidak terlalu sulit doa rosario. Dan itu memang doa yang sungguh ampuh. Karena di situ kita mendaraskan syahadat iman kita, lalu memuliakan Tuhan, ya kan? Lalu doa Bapa kami 6 kali, kan? Lalu doa Salam Marianya itu totalnya ada 53 kali, ya kan? Kemudian ditambah dengan doa Fatimah, nah itu kan udah membuat ya jiwa-jiwa di api penyucian itu. Nah itu salah satu pesan yang ditangkap dari seorang ibu yang mendapat karunia untuk, dia seorang Katolik, ya kan? Mukanya itu cacat, ya. Makanya orang yang sakit itu adalah dia sudah masuk ke api penyucian. Gitu. Jadi dia akan, orang yang sakit itu kan dia akan terima sakramen orang sakit, kemudian dia menerima sakramen tobat dan sebagainya. Jadi makanya kalau ada yang sakit jangan sampai lupa, ya. Lupa dalam artian begini, ya apalagi kalau udah lansia ya, terima sakramen orang sakit. Ya bukan masalah gitu nih. Sakramen orang sakit itu dianggap kalau udah terima sakramen ini mau mati. Bukan, sakramen orang sakit itu misalnya kita mau operasi atau apa ya terima itu kan. Kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baik Bapak Ibu, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami berdoa bagi Paus Fransiskus,
uskup kami Agustinus Agus, para uskup, para diakon, para imam semuanya agar selalu dibimbing oleh kasih Kristus untuk mengembalakan umat beriman seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pengurus lingkungan, khususnya lingkungan Santo Rupinus, agar mereka selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan yang paling utama selalu setia kepada Yesus Kristus dan selalu menuntun kami dengan ajaran kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para umat lingkungan Santo Rupinus agar selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan berkatilah semua umat di lingkungan Santo Rupinus ini agar saling mengampuni, saling mengasihi, saling bekerja sama, saling percaya, sehingga dapat berjalan bersama-sama dalam mencintai Tuhan dan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi arwah saudara-saudara kami, arwah para orang tua kami, arwah para sanak famili kerabat handetolan kami, nenek moyang kami, leluhur kami, dan juga arwah saudara-saudara di lingkungan ini yang telah Engkau panggil. Semoga mereka yang berada di api penyucian, Engkau ampuni dosa-dosa mereka karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadikan Dikau sebagai dasar pengharapan kami. Semoga kami senantiasa mengandalkan Dikau sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami merupakan hidup yang berpengharapan, terutama dalam situasi sulit, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2024 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dan kolektif. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.